Oke, selamat siang. Perkenalkan saya Thomas Mesa Wardana dari Prodi Satu Rekayasa Perangkat Lunak semester 5. Dan kali ini saya akan menjelaskan atau tentang penelitian saya yaitu perancangan sistem aplikasi pencatatan keuangan untuk komunitas PKK berbasis website. Oke, kita mungkin langsung langsung lanjut saja. Untuk latar belakangnya sendiri itu catatan dari keuangan PKK itu rata-rata masih manual. Jadi transaksi kasnya itu catat menggunakan buku kas dan itu cukup sulit untuk direkap dan juga rawan terjadi kesalahan atau human error. Lalu yang kedua adalah aktivitas keuangan yang bersifat rutin karena kegiatan itu ada iurannya atau kas yang berjalan terus sehingga membutuhkan sistem yang rapi dan juga konsisten untuk mencatat eh, aktivitas keuangan tersebut. Lalu di zaman yang modern ini juga perkembangan teknologi informasi juga mendorong perlunya sistem digital yang lebih efisien dan mudah diakses dalam segala mungkin dalam segala hal. Oke, lanjut ke permasalahan dari penelitian ini. Yang pertama ada yang saya sebutkan tadi adalah human error dalam catatan. Jadi banyak terjadi kesalahan penulisan dan perhitungan dalam perhitungan dalam menghitung kas kalau pakai sistem manual. Lalu karena terjadi banyak kesalahan tadi mengakibatkan inefisien waktu kerja. Jadi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk merevisi kesalahannya dan lainnya, dan juga kurangnya transparansi ke anggota. Karena dicatat oleh pengurus dan itu dicatat dalam bentuk buku, banyak anggota yang tidak bisa melihat secara langsung kasnya itu eh, ada berapa. Yang lanjut ke solusi yang diusulkan, yang pertama adalah aplikasi pencatatan keuangan yang berbasis web. Jadi ini menggantikan pencatatan manual dengan pencatatan digital yang lebih efisien. Lalu pencatatan transaksi otomatis, kas masuk dan keluar tercatat secara sistematis di database. Lalu ada akses informasi bersama. Jadi pengurus dan anggota itu dapat melihat data keuangan sesuai hak akses. Jadi maksudnya di sini pengurus bisa menambah atau mengurangi apa namanya, modifikasi dari data keuangannya, tapi untuk anggota hanya dapat melihat. Ya, lanjut ke rumusan dari masalahnya. Yang pertama ada perancangan sistem. Jadi bagaimana kita merancang aplikasi pencatatan keuangan PKK berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang kedua ada efisiensi pencatatan. Jadi bagaimana sistem itu membantu pengurus dari PKK itu mencatat dan juga merekap keuangan dengan lebih cepat dan juga akurat. Lalu yang ketiga adalah transparansi informasi. Lalu bagaimana sistem dapat menyediakan informasi keuangan yang dapat diakses oleh anggota. Ya, lanjut. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama merancang sistem berbasis web, yaitu menghasilkan aplikasi tentang keuangan untuk komunitas PKK. Dan yang kedua meningkatkan efisiensi dan akurasi, itu untuk meminimalkan salam catatan dan juga mempercepat dari pelaporan keuangan. Lalu yang ketiga adalah mendukung transaksi keuangan, jadi bisa memberikan akses informasi keuangan kepada anggota-anggota dari PKK, komunitas PKK. Lalu manfaat dari penelitian itu sendiri adalah untuk bagi pengurus, ini bisa mempermudah pengelolaan kas dan juga penyusunan laporan keuangan. Lalu bagi anggota, itu memungkinkan pemantauan kondisi keuangan secara terbuka dan transparan. Lalu bagi akademisi, menjadi referensi pengembangan sistem informasi keuangan untuk komunitas, khususnya komunitas mereka. Lalu research gap dan juga kebaruan penelitian. Dari research gap sendiri, fokus pada penelitian, eh, fokus dari penelitian terdahulu adalah lebih banyak membahas UKM, koperasi, dan juga instansi formal. Lalu keterbatasan domain, yaitu belum banyak penelitian yang fokus pada komunitas sosial seperti PKK. Lalu metodologi pengembangannya, sebagian besar dari penelitian-penelitian sebelumnya itu masih menggunakan metode waterfall yang kurang fleksibel. Lalu kebaruan dari penelitian ini adalah untuk domainnya, ini dirancang khusus untuk organisasi sosial berbasis masyarakat yaitu komunitas PKK itu sendiri. Lalu framework yang digunakan adalah MVC yaitu Laravel. Jadi untuk menghasilkan sistem yang terstruktur dan juga mudah dikembangkan. Lalu metodologi yang dipakai adalah Agile yang tipenya itu Scrum.
Karena dipilih agar pengembangannya itu adaptif, adaptif terhadap kebutuhan dari pengguna. Oke, lanjut ke landasan teori utamanya. Jadi ada sistem informasi keuangan yaitu sistem yang mengelola pencatatan transaksi dan juga menghasilkan laporan keuangan secara efisien dan juga akurat. Yang kedua ada aplikasi berbasis web. Jadi aplikasi yang dapat diakses melalui browser tanpa instalasi tambahan yang memungkinkan penggunaan bersama. Lalu yang ketiga adalah PKK itu sendiri sebagai organisasi sosial yang membutuhkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana untuk memastikan kepercayaan dari anggota. Oke, lanjut ke metodologi penelitiannya. Pendekatan yang ini adalah R&D, nanti penelitian bertujuan untuk menghasilkan dan menguji produk yang berupa sistem aplikasi pencatatan keuangan PKK. Lalu dari metodologi ajaran itu sendiri, yang pertama adalah planning, lalu development, lanjut ke testing, dan juga deployment. Jadi pengembangan ini dilakukan secara bertahap dalam beberapa sprint. Lalu untuk pengumpulan data sendiri ada tiga yaitu observasi, yaitu pengamatan proses pencatatan keuangan PKK, lalu wawancara dengan pengurus PKK sendiri, dan juga kuesioner untuk pengurus dan juga anggota. Lanjut ke tahap pengembangan sistem. Jadi di sprint yang pertama, ini kita akan membuat fondasinya itu fondasinya dulu yaitu perancangan base, sistem autentikasi pengguna, struktur tabel master, dan juga initial framework setup. Lalu yang sprint yang kedua, kita lanjut ke modul transaksi. Jadi ada modul kas masuk, modul kas keluar, data anggota, lalu validasi dari transaksi itu sendiri. Di sprint yang ketiga, dan membuat modul transparansi. Jadi laporan otomatis, dashboard anggota, visualisasi data keuangan, dan juga ekspor laporan dalam bentuk PDF ataupun Excel. Yang keempat, selanjutnya perancangan dan juga pengujian. Jadi perancangan sistem itu dia menggunakan WML untuk memodelkan proses sistem dan juga lalu kerja aplikasi. Lalu RD untuk mendefinisikan struktur basis data dan juga hubungan atau relasi antar tabelnya. Lalu framework yang dipakai adalah Ravel untuk menghasilkan sistem yang tersusun. Lalu pengujian dari sistem itu sendiri menggunakan black box testing untuk memastikan seluruh fungsi sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan. Lalu ada user acceptance testing untuk mengukur tingkat penerimaan pengguna menggunakan metode khusus. Lalu ada test case untuk setiap modul aplikasi untuk memastikan tidak ada error yang cukup signifikan. Oke, lanjut ke implementasi dan juga dampaknya. Untuk implementasi sendiri, ujian seperti saya yang bilang tadi, pengujian akan dilakukan dengan black box testing dan juga user acceptance testing. Lalu integrasi sistem dengan database dan juga autentikasi pengguna, lalu pelatihan pengguna bagi pengurus KK supaya dapat menggunakan web ini, lalu dokumentasi prosedur penggunaan sistem. Lalu dampak positif yang dihasilkan dari sistem ini adalah efisiensi waktu, itu dapat mengurangi waktu dari proses pencatatan dan juga pelaporan keuangan, lalu akurasi data, jadi karena kita menggunakan sistem itu dapat mengurangi kesalahan pengguna dalam pencatatan keuangan. Lalu selanjutnya adalah transparansi keuangan. Karena kita menggunakan sistem dan juga ada autentikasi pengguna dengan role masing-masing, jadi anggota itu dapat melihat informasi keuangan yang ada di dalam sistem tersebut. Jadi kesimpulannya adalah sistem dapat mempercepat keuangan dan pelaporan kas PKK, lalu meningkatkan efisiensi dan juga pengelolaan kas atau keuangan. Lalu penggunaan sistem mengurangi risiko human error dalam pencatatan keuangan. Dan yang ketiga, anggota dapat memantau keuangan secara lebih terbuka dan juga meningkatkan transparansi organisasi. Itu mungkin sekian dari saya. Terima kasih.